Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada materi pemodelan matematika sistem pegas massa teredam. Nah, jika kita melihat sebuah subsistem dari mobil ya, terus kita ambil suspensinya, maka kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk membentuknya menjadi sebuah free body diagram yang sederhana dari sistem ini, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Maka di sini kan ada massa. Massa ini kita umpamakan adalah massa mobilnya. Lalu ada gaya. Jadi gaya yang mempengaruhi dari massa tersebut. Nanti bisa berupa lubang-lubang di jalan atau polisi tidur. Nah, itu menghasilkan gaya ya. Gaya yang diterapkan pada massa pada sistem ini, jadi satu sistem suspensi ini. Lalu ada komponen lain, yaitu di sini ada spring atau pegas. Nah, spring sendiri memiliki konstanta pegas atau nilai kekakuan pegas tadi. Lalu ada damper, dengan di dalam ini ada peredam. Nah, kita simbolkan B. Nah, lalu bagaimana kita membentuk sebuah governing equation dari free body diagram ini? Di persamaan pembentuknya bagaimana? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita ulas kembali mengenai hukum gerakan Newton kedua. Jadi di sini intinya gaya yang diberikan oleh kedua massa berbeda, maka percepatannya juga akan berbeda. Nah, di sini dicontohkan ya pada gambar ini. Di sini diberikan sebuah gaya yang sama, gayanya konstan ya. Lalu untuk massa yang diberikan itu berbeda. Yang pertama ada balon. Nah, kita ketahui balon itu kan sangat ringan. Lalu yang kedua ada bola besi. Nah, dari percobaan tersebut terlihat bahwa balon yang ringan tadi ketika diberikan gaya ya, gayanya sama untuk keduanya, itu pergerakannya lebih cepat dan jauh ya. Jadi menghasilkan percepatan yang lebih cepat. Sedangkan yang bola besi ketika diberikan gaya yang sama, percepatannya sangat kecil, jadi pergerakannya, perpindahannya sangat kecil. Nah, dari konsep seperti itu maka terbentuklah untuk sebuah formula percepatan itu gaya dibagi dengan massa. Jadi misalkan di sini massanya semakin kecil ya, dengan gaya misalkan yang sama. Jadi semakin kecil massanya maka percepatannya akan semakin besar. Jadi percepatan dan massa yang di sini adalah berbanding terbalik. Sedangkan kalau massanya semakin besar massanya, maka percepatan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, lalu dari persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa untuk formula gaya adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya untuk di slide massa. Nah, maka untuk hukum Newton kedua, jadi jumlah semua gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan, atau di sini kita bisa menggunakan diferensial ya, diferensial 2 kali dari displacement. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana proses membentuk sebuah persamaan seperti ini dari sistem yang ada di sini. Kita ketahui tadi ya, mengacu pada hukum kedua Newton adalah massa kali percepatan sama dengan jumlah semua gayanya. Maka di sini massa dikali dengan x2 dot, atau ini adalah turunan 2 kali dari displacementnya. Nah, di sini maksudnya untuk mendapatkan kecepatan kita dapat memperolehnya menggunakan displacement ini. Kita turunkan, kita buat dx per dt. Nah, itu kan disebut x1 dot atau velocity. Lalu jika ingin mendapatkan percepatannya maka kita turunkan kembali, atau yang disimbolkan d kuadrat x per dt, atau bisa ditulis x2 dot. Nah, itu adalah percepatan. Nah, di sini sudah jelas gaya-gayanya dan arah pergerakannya ya. Maka kita bisa ikuti di sini, yaitu m dikali dengan percepatannya sama dengan, nah kita lihat untuk gayanya kan ini searah dengan pergerakan.
Maka ini kan nanti bisa kita buat positif, yaitu F-nya di sini. Lalu untuk komponen pegas dan damper. Nah, di sini kan kalau ini masanya kita tarik ke kanan, maka kan untuk pegas dan dampernya ini berlawanan. Tarikan gayanya berlawanan. Jadi dia menarik ke kiri. Nah, maka di sini kita buat tandanya adalah minus. Jadi ini persamaan yang kita dapat dari tadi ya, kita bahas di persamaan untuk elemen-elemennya. Maka untuk komponen damper sendiri adalah karena tadi ya tarikannya berlawanan, kita berikan tanda minus. Nah, di sini komponen damper yaitu nilai koefisien damper dikali dengan kecepatannya atau velocity dikurangi dengan nilai konstanta begas dikali dengan displacement. Maka persamaan ini kita bisa urai menjadi seperti yang ada di sini, karena tujuan kita kan mencari pola pergerakan dari masanya, maka ini kita buat outputnya. Jadi persamaan pembentuk dari sistem ini adalah persamaan ini. Di model matematikanya adalah seperti ini. Kita sebut masih dalam domain waktu ya, karena di sini kan d kuadrat x per dt, lalu di sini ada dx per dt. Ini masih terhadap waktu. Setelah terbentuknya persamaan ini, maka kita akan bisa membuat blok-blok diagramnya di Simulink. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita masuk pada aplikasi MATLAB dan Simulink. Setelah membuka aplikasi MATLAB, langsung saja kita klik ikon Simulink yang ada di sini. Karena kita ingin membuat dari awal, kita pilih yang blank model. Berikut ini merupakan jendela baru dari aplikasi Simulink. Di jendela ini kita akan menyusun sebuah pemodelan sistem menggunakan blok-blok Simulink yang menggambarkan dari governing equation yang sudah kita buat sebelumnya. Di slide PowerPoint terakhir, di situ ditampilkan sebuah free body diagram dan governing equation. Nah, agar saya tidak bolak-balik berpindah jendela dari MATLAB ke PowerPoint, maka saya bisa memasukkan gambar di sini untuk sebagai referensi. Maka di sini saya klik, lalu saya tempatkan di sini ya. Untuk memasukkan gambarnya tinggal saya double klik. Lalu saya pilih letak gambarnya. Nah, sebelumnya saya sudah print screen dan ini hasil gambarnya. Jadi tujuan di sini adalah membuat sebuah pemodelan sistem menggunakan blok-blok Simulink yang merepresentasikan dari persamaan berikut ini. Kita ketahui persamaan ini adalah persamaan dari sistem pegas massa teredam seperti yang ditunjukkan oleh free body diagram ini. Lalu langkah-langkah yang perlu kita lakukan, di awal kita harus menyiapkan semua blok-blok yang diperlukan. Misalkan di sini ada sebuah variabel f yaitu gaya yang ada di sini ya. Lalu ada koefisien damper, ada konstanta begas dan ada massa. Nah, maka kita harus sediakan semua komponen yang diperlukan. Nah, tidak hanya itu, dalam memilih bloknya nanti kita juga harus memilih blok yang sesuai. Untuk misalkan untuk variabel f ini kita harus memilih jenis bloknya ya sesuai dengan fungsinya ini. Di f di sini kan berupa input. Nah, maka kita harus memilih bloknya juga yang mempunyai fungsi sebagai input. Lalu di sini ada koefisien damper, terus ada konstanta begas, ada massa. Nah, langsung saja untuk mencari blok-blok Simulink yang diperlukan, kita masuk pada library browser. Nah, di library browser sudah disediakan blok-blok sesuai dengan kebutuhan. Jadi kemungkinan besar blok-bloknya sudah tersedia untuk segala pemodelan sistem. Walaupun jika bloknya tidak tersedia di sini, kita bisa membuatnya sendiri. Nah,
Langsung saja di sini ada komponen massa, terus ada gaya, ada koefisien damper dan konstanta begas. Nah, untuk konstanta begas maka ini bisa saya pilih menggunakan blok bernama gain ini. Nah, gain di sini berfungsi sebagai pengali ya. Jadi kan di sini K-nya dikalikan dengan displacement, dikalikan dengan X. Nah, maka nanti untuk menghasilkan Kx, jadi K dikali dengan X, maka nanti input di sini harus berupa X. Nah, X dikali dengan berarti kan ini K, maka ini saya rubah menjadi K namanya. Nah, di sini terlihat masih ada peringatan karena kita belum menentukan nilai dari variabel K ini. Nah, untuk sementara kita abaikan saja dulu, kita tentukan nama-namanya. Setelah semuanya jadi, baru kita tentukan nilai variabel-variabelnya. Lalu di sini ada B. Nah, B juga sama, kita bisa menggunakan blok gain. Nah, ini tinggal kita copy ya. Cara mengcopy bisa menggunakan klik kanan pada keyboard, ditahan lalu ditarik seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan kontrolnya ditahan lalu diklik menggunakan klik yang kiri ya, ditahan seperti ini. Nah, ini sama saja. Nah, maka di sini ada untuk koefisien damper saya berikan B. Di sini ada M untuk massa. Untuk B, maka ini inputnya nanti harus berupa x1 dot atau velocity. Lalu untuk satu lagi berupa F. Nah, F tadi kan input ya. Kita bisa cari di library-nya. Nah, untuk input berarti kita bisa gunakan di sini ada folder yang source ya. Kita cari input. Nah, kita buat saja inputnya berupa step. Kita double klik untuk melihat propertinya. Nah, di sini ada step time. Nah, maksud dari step time ini, jadi dari initial time-nya, jadi initial value-nya kan 0 di sini. Jadi dari waktu 0, lalu untuk step time ini adalah, nah dari 0 itu dia akan terus 0. Nah, kita tentukan berapa dia akan berubah menjadi nilai 1. Maka kalau di sini adalah 1 berarti setelah 1 detik maka nanti nilainya dari 0 menjadi 1 ini. Misalkan ini kita berikan 2, berarti kan nanti setelah dari 0 sampai ke 2 detik, nah pas di 2 detik itu baru berubah nilainya menjadi yang 1 ini, yang final value ini. Nah, di sini maka saya ubah untuk variabelnya adalah F, gaya. Oke, di sini untuk komponen utamanya sudah kita siapkan semua. Nah, maka ini kita bisa susun ya. Oke, untuk dari M, nah M di sini kan korelasinya dengan percepatan atau X double dot. Jadi output dari M ini karena berangkatnya dari sini ya, dari percepatan atau X double dot, maka outputnya di sini berupa X double dot. Saya kasih nama X dot gini ya. Nah, X double dot. Nah, nanti kan berarti M terus di sini adalah X double dot. Nah, setelah itu untuk mengalihkan ini ya, misalkan untuk variabel F terus koefisien dampernya, konstanta begas. Nah, misalkan di sini, oke, di sini saya mau kalikan dengan koefisien damper dengan B. Nah, jika saya kalikan ini kan butuhnya kan X1 dot.
Sedangkan yang keluar dari variabel M ini, variabel massa ini kan sudah X double dot. Nah, bagaimana cara kita merubah X double dot ini menjadi X one dot? Kita ketahui bahwa untuk menaikkan ya dari displacement ke velocity, terus dari velocity ke acceleration atau percepatan, kita akan memerlukan sebuah fungsi diferensial atau turunan. Jadi ketika X diturunkan terhadap T ya, nanti berubah menjadi X1 dot atau velocity. Kalau kita turunkan lagi menjadi akselerasi atau percepatan. Untuk merubah sebaliknya atau mereverse, maka kita perlu menggunakan fungsi integral. Jadi kalau dari percepatan ingin dirubah ke velocity, maka kita bisa menggunakan fungsi integral. Jadi kita integralkan dari percepatan, diintegralkan akan menjadi kecepatan. Lalu kita integral kembali akan menjadi sebuah displacement. Nah, maka di sini kita harus menempatkan blok yang berfungsi untuk integral. Nah, di sini sudah tersedia, kita bisa masuk ke continuous. Kita cari untuk fungsi. Nah, di sini ada integrator. Nah, di sini untuk bentuknya, di sini kan seper S ya. Nah, di sini sudah dalam domain Laplace. Jadi sudah berupa transfer function. Untuk penjelasan detail mengenai transformasi Laplace dan transfer function, kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, setelah masuk ke fungsi integral, maka akan berubah menjadi X1 dot. Nah, maka di sini kita bisa langsung tarik. Oke, di sini kan sudah sesuai ya berarti. Di sini X double dot terus masuk menjadi X1 dot. Nah, dikalikan dengan B-nya ini. Maka di sini hasilnya menjadi B dikali X1 dot. Setelah itu kita memerlukan untuk pengali dengan K ya. Kalau kita langsung seperti ini, maka nanti hasilnya K X1 dot. Maka di sini kan perlu kita integralkan kembali agar menjadi displacement. Maka ini bisa kita copy. Maka di sini hasilnya adalah X ya, X. Dan hasil ini nanti berupa K kali X. Oke, di sini ada yang salah ya. Di sini bukan M tapi berupa seper M. Maka kita bisa buat 1 per massa. Nah, langkah selanjutnya kita buat agar blok-blok ini saling terhubung sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Agar kalau kita jalankan ya menghasilkan sebuah hasil yang sama dengan hasil dari persamaan ini. Karena di sini kan koefisien dampernya berupa negatif, lalu konstanta pegasnya juga negatif. Nah, ini juga kita harus samakan dengan yang ada di sini. Dari itu di sini kita perlu membuat sebuah summing junction ya, sebuah blok summing junction. Kita bisa cari di commonly used block, lalu cari yang, nah di sini ada penjumlahan. Nah, untuk merubahnya kita bisa double klik, lalu di sini misalkan saya ingin yang rectangular. Rectangular ini yang segi 4 ya bentuknya. Maka yang saya perlukan tandanya kan positif lalu negatif negatif. Untuk F-nya positif, maka saya hubungkan ke positif. Lalu untuk K di sini adalah negatif. Maka saya bisa tarik ke negatif.
Lalu untuk cohesion damper ini juga kan berupa negatif. Nah, kita ingat bahwa nilainya adalah menggunakan relasinya adalah velocity. Maka ini bisa kita tarik, lalu kita sematkan di sini ya. Jadi hasilnya kan ini berupa B kali X1 dot. Setelah itu kita bisa hubungkan ke blok sepermasa ini. Nah, di sini kalau kita lihat sistem di sini sudah sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Di sini berbasis time series atau deret waktu. Jadi kita ketika run nanti ya berdasarkan berapa lama waktu yang diberikan dan berapa banyak stepnya. Nah, untuk hasilnya, hasil ini tergantung di mana yang kita ingin peroleh. Kalau mengacu pada governing equation dan free body diagram, output yang kita ingin peroleh yaitu berupa pola pergerakan dari massa ini. Nah, maka pola pergerakan dari massa ini kan ditunjukkan oleh variabel x-nya. Jadi displacementnya bagaimana nanti. Nah, maka kita bisa ambil dari yang untuk x-nya. Untuk x maka kita ambil di sini. Di sini kan nilai x-nya. Kita bisa ambil di sini. Maka kita bisa berikan untuk meraih hasilnya, kita bisa gunakan nih blok yang ada di commonly used blocks yang namanya scope. Nah, ini bisa kita sematkan di sini untuk mendapatkan hasil x-nya atau displacementnya. Sistemnya sudah jadi. Nanti tinggal nanti kita memberikan sebuah nilai di setiap variabelnya. Tapi sebelum itu kita coba rapikan ya, karena di sini terlihat masih berantakan. Di sini kita bisa rapikan dahulu. Untuk blok seperti di sini ada K, lalu B ini bisa saya rapikan. Nah, saya bisa flip ya arahnya. Nah, caranya bisa klik kanan, lalu pilih yang rotate and flip, lalu pilih yang flip block, atau bisa langsung aja menggunakan Ctrl plus I. Nah, flip seperti ini. Lalu untuk P juga bisa saya flip. Oke, di sini saya hapus dulu agar rapi ya. Oke, di sini sudah saya rapikan. Jadi kita mempunyai pemodelan sistem seperti persamaan yang ada di sini. Nah, persamaan yang ada di sini kalau kita buat sistem menggunakan blok-blok Simulink maka hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada yang beda dengan bentuk susunan sebelumnya, hanya saja di sini agak terlihat lebih rapi. Untuk menjalankan simulasi ini, memperoleh hasil dari data X-nya ya, jadi data polanya bagaimana. Nah, maka kan kita harus menentukan variabel-variabel yang ada di sini seperti B-nya berapa, K-nya berapa, lalu ada di sini F-nya berapa. Nah, selain kita langsung klik lalu memberikan nilainya, kita juga bisa membuatnya, menentukannya melalui script di MATLAB. Kita masuk saja ke MATLAB. Nah, saya pilih new, yang boleh yang new script atau new live script, ini sama saja. Agar terbaca maka kita perlu run kembali ini. Lalu saya run agar data ini tersimpan di workspace-nya. Tersimpan di sini ya, workspace. Misalkan kita kembali ke Simulink, nah kita bisa run ya, karena sudah tersimpan ya tadi. Kita run. Oke, kita cek, kita lihat di sini. Nah, grafiknya muncul seperti ini.
Jadi dari 0 kalau kita berikan gaya ya tadi 1. Nah, ketika itu kan berarti terus kalau mengacu pada sistem ini ketika diberikan 1 lalu dilepas, nah maka polanya itu ketika kita simulasikan seperti ini. Jadi awalnya berosilasi tinggi lalu lambat laun teredam karena adanya damper. Di sini terlihat grafiknya patah-patah. Ini kita bisa atur. Jadi kita masuk ke modeling, lalu di sini ada setting ya. Nah, terus di solver di sini, solver lalu di solver details. Ini karena kita menggunakan ini ya, max step size-nya. Karena kan resolusi yang kita gunakan ini auto. Nah, ini teman-teman bisa memperkecil. Nah, cara lain mengatur variabel ini menggunakan setting di sini, kita juga bisa menentukannya lewat script yang ada di MATLAB tadi. Jadi kita juga tidak perlu setelah menentukan datanya tadi ya. Saya close dahulu. Kita tentukan datanya, kita run di sini. Namun kan kita juga harus run kembali di sini, run kembali terus baru ke scope. Nah, cara itu tidak optimal ya, terlalu lama jika seperti itu. Maka caranya agar kita ketika run maka juga menjalankan sistem yang ada di simulink tadi. Nah, caranya bisa menggunakan sintaks seperti ini, sim. Nah, sarannya tadi harus kita simpan dahulu. Maka ini kita perlu simpan dahulu. Save. Saya buat misalkan untuk sistem 1 ya. Nah, sudah saya buat sistem 1. Saya kembali ke script yang ada di MATLAB. Nah, maka di sini saya sebutkan namanya. Oke, lalu untuk menentukan variabel tadi yang di sini kan stop time-nya dia 10 ya. Kalau kita lihat di sini dia 10. Nah, di sini juga kita bisa atur di script tadi. Kalau misalkan manual kan kita bisa merubah misalkan 20, nanti untuk plot grafiknya sampai ke detik 20. Nah, untuk mengatur di scriptnya, nah di sini kita bisa menggunakan sintaks ini, start time. Lalu kita berikan awalnya kan berarti dari 0. Untuk yang kedua adalah stop time. Akan saya buat di sini 20 detik. Nah, agar hasilnya tadi tidak patah-patah, kita atur ya di max step-nya. Nah, kita juga bisa atur di sini menggunakan max step. Saya buat misalkan 1 mili, misalkan 0,01 seperti ini. Oke. Setelah itu saya langsung run saja di sini. Nah, sudah berhasil ya. Saya kembali ke simulink. Nah, di sini saya tidak perlu running kembali karena tadi kan sudah kita run menggunakan script di MATLAB. Dan ini bisa langsung saya buka. Nah, hasilnya berbeda dengan yang tadi ya. Tadi kan masih terlihat patah-patah. Nah, karena resolusinya saya perkecil jadi 1 mili ya, 0,001. Nah, di sini terlihat smooth. Lalu untuk waktu di sini sudah sesuai, yaitu 20 detik, sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, lalu misalkan saya rubah untuk variabel f-nya menjadi 2. Saya run.
Maka saya bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya polanya sama, hanya saja amplitude yang di sini semakin besar. Di sini kan kita kalau run menjalankan script ini ya tadi ya, kita run. Nah, untuk hasilnya kita harus klik di scope ini untuk melihat grafik simulasinya. Nah, bagaimana caranya agar kita ketika klik run, lalu grafiknya tidak perlu kita mengambilnya di sini di scope. Kita tidak perlu masuk ke sini ke scope lalu klik, lalu kita buka ya di sini. Maka caranya saya harus menambahkan sebuah blok yang berfungsi mengirim data dari lembar Simulink ini ke workspace. Jadi ke workspace ke sini ya, agar datanya bisa saya olah dan saya plot grafiknya. Nah, untuk jenis blok yang dapat mengirim data ke workspace, di sini bisa masuk ke library browse, lalu ke syncs ya, ke folder syncs. Nah, di sini ada namanya to workspace dan sim out ini. Nah, ini maka kita tarik dari data yang kita ingin ambil, berarti kan dari ini, dari X nya. Nah, dari sini. Setelah itu baru kita tulis kodenya di script. Nah, di sini kita buat dahulu untuk data simulasi ini kita beri nama misalkan SML, maksudnya simulation. Nah, maka kita perlu sebut untuk variabel X nya untuk keperluan di plot nanti. Nah, maka ini SML dot SimOut. Nah, ini sesuai nama yang untuk bloknya tadi. Nah, ini ya, kan di sini SimOut. Nah, variabel name-nya kita panggil. Lalu kita sebut time. Nah, ini time, semua datanya kita tampilkan. Untuk variabel y sama seperti ini, hanya saja ini kita rubah menjadi data, lalu kita plot X dan Y. Kita run, kita cek. Nah, hasilnya seperti ini ya, sesuai dengan yang ada di sini. Ini seperti ini. Oke, dengan begitu kita dapat dengan mudah merubah-rubah data yang ada di sini. Jadi berupa setiap parameternya bisa kita rubah dengan mudah. Nah, misalkan di sini kan osilasinya terlalu tinggi. Nah, saya ingin membuat osilasi di sini agar lebih cepat stabil misalkan. Nah, maka kan saya bisa menaikkan nilai koefisien dari dampernya. Misalkan saya naikkan menjadi 2. Nah, ini agar tidak terlihat terlalu panjang ya, yang untuk kondisi yang saat sudah stabilnya, maka ini waktunya saya turunkan. Saya run. Nah, dengan koefisien damper 2, osilasi yang terjadi lebih cepat stabil. Nah, misalkan tidak ada damper, nah harusnya tidak ada damper kan akan terus berosilasi selamanya. Kita buktikan coba. Jadi di sini untuk dampernya kita berikan nilai 0. Nah, hasilnya sesuai ya. Jika tidak ada damper, maka pegas tersebut akan terus berosilasi. Untuk kita naikkan untuk nilai masanya, misalkan menjadi 5 kg. Untuk dampernya adalah 0,5. Nah, maka di sini osilasinya semakin berkurang, namun terjadi dalam waktu yang lama untuk stabilnya. Bahkan untuk time-nya ini kita buat sampai di sini maaf tadi ini bukan time ya, ini adalah K-nya.
Kayak ini misalkan 20, timenya harusnya kita rubah yang ada di sini. Ini misalnya berhenti di 200 detik. Nah, jadi seperti ini ya. Baik, jadi seperti itu bagaimana kita menyusun sebuah pemodelan sistem menggunakan blok-blok di Simulink, lalu mensimulasikan bagaimana hasilnya. Baik, semoga penjelasan dari video ini bermanfaat.